itu menggunakan kata al-ins, al-insa. Tapi agak mirip di ayat lain, bukan al-insa tapi al-insan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tetapi kalau ayat yang lain berapa nih Pak? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukan al-insa tapi al-insan. Ada alif dan nun. Ini kok nggih manusia. Tapi manusia oleh Al-Quran disebut dengan al-insan, artinya manusia yang punya jiwa insaniyah, jiwa kemanusiaan. Mesakni, simpati, empati, peduli pada sesama, ini manusia punya sifat insaniyah. Nah, dan itu kuat apa nih? Nah, karena itulah maka ketika kita bicara tentang bahasa di dalam Al-Quran, memang kita harus tempatkan pada makna yang benar. Secara umum memang di dalam bahasa Al-Quran itu kalau kosakatanya berbeda itu maknanya mesti berbeda. Kosakatanya berbeda, maknanya mesti berbeda. Jangankan itu kosakatanya sama, tapi satunya pakai al, satunya tidak, maknanya juga beda. Kalau itu gak teknik lalari santi sing ngaji niku kalau misalnya inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam kaidah bahasa Arab, bahasa Al-Quran, kalau kata itu beralif lam, kata itu sama dan beral, itu berarti maksudnya sama. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata al-usri itu pakai al. Berarti masalah yang ada di ayat pertama sama dengan masalah di ayat kedua. Tetapi ketika tidak pakai al, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, sama-sama yusron, sama-sama tidak pakai al, berarti yusron pertama berbeda dengan yusron yang kedua. Itu kaidah Al-Quran begitu. Artinya kalau kita punya satu masalah, Allah sesungguhnya sedang menyediakan dua solusi yang berbeda. Itu memahami ayat Al-Quran itu begitu. Maka kembali kepada ayat tadi, ketika kita bicara wal afina annas, di antara orang yang baik adalah orang yang memberi maaf pada orang lain. Ingat bahwa memberi maaf tidak akan menjatuhkan martabatnya. Aku bang jadi RW anyar, wong tak ngapura, jatuh tenan martabatku. Enggak. Walaupun misalnya mereka itu salah dan panjenengan memberi maaf, jadi sing salah ki kono, sing salah ki wargane sampai berani demo pada Pak RW misalnya. Pak RW ini gak salah, ngerti apa-apa, tapi Pak RW memaafkan warganya. Maka sesungguhnya Pak RW yang memberi maaf itu bukan semakin jatuh martabatnya, tapi semakin memiliki ketinggian harga diri. Itu kata wal afina aninnas. Wal afina aninnas. Itu ayat ini Bu. Wal kadhiminal ghaidha wal afina aninnas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang ihsan. Berarti kalau orang mau menahan nafsunya, menahan amarahnya, lalu memberi maaf, orang itu termasuk orang yang muhsin. Bentar kita ulang sebentar. Jadi sebelum kata wal afina aninnas adalah wal kadhiminal ghaidha. Kadhim itu artinya apa namanya? Menali. Jadi ibarat ada air dimasukkan ke dalam plastik supaya tidak lepas, supaya tidak kecer, plastiknya ditali. Wal kadhim, ya. Kadhim itu menali, gocei. Ibaratnya seperti itu. Orang itu memiliki nafsu, memiliki marah, memiliki sifat emosional dan seterusnya. Maka itu harus dikadhim, harus digonderi, ditali, Artinya sesungguhnya ayat itu sedang mengatakan manusia secara naluriah kemanusiaan ia pasti punya sifat marah. Pasti itu. Maka jangan pernah kita mengindikasikan wong sing apik iki wong sing getih putih kaya puntot dewa lan duwe salah. Jelas
terus kebasan dijentak mesi rayus menang semonggo, tidak begitu. Orang kalau harga dirinya dihina, ia pun juga bisa marah. Tapi orang yang baik adalah orang yang ketika marah maka dikendalikan ditahan. Nah, orang itulah dua orang tadi, satu menahan amarah, kedua kemudian memberi maaf pada orang lain. Orang itu kata Allah, Allahu yuhibbul muhsin. Itulah orang yang muhsin. Orang muhsin. Orang muhsin itu, kata muhsin itu kan dari kata ahsana yuhsinu ihsan fahuwa muhsin. Orang yang bisa berperilaku ihsan. Nah, gambaran ihsan itu apa? Ihsan itu seperti ini, Pak. Jadi kalau ada, jadi gini, ada istilahnya zalim, ada adil, dan di atas adil namanya ihsan. Kalau ada pegawai memiliki anak buah, gajinya 1 juta, gaji yang harusnya 1 juta dikasihkan pas 1 juta, namanya adil. Pun untuk adil jangan nggak usah niko-niko, sebenarnya ditanjaknya kuenengi, ini kumon adil. Butuhnya sesasi mau 3 juta, wae 3 juta adil. Pegawai bayarnya 1 juta, wae 1 juta adil. Tapi kalau nanti bayarnya 1 juta dicongkeng kali bitong atau seket, maka itu namanya zalim. Aku tahu ini ceramah kan. Ada zalim, ada adil, di atas adil namanya ihsan. Pegawai gajinya 1 juta, wis iki mergo ki bodoh tak wae 1,5 juta tinggi THR. Maka yang 500.000 itu bentuk sifat ihsan. Maka ihsan itu adalah memberi lebih banyak dari jatah kecil yang bisa kita berikan, atau menuntut lebih kecil dari jatah besar yang bisa kita dapatkan. Itu namanya ihsan. Nah, tugas panjenengan, tugas kita semua adalah kita berbuat ihsan. Misalnya orang tua kita itu kan sudah berbuat ihsan kepada kita. Di kalau wonten lari-lari tadi, ini kan masih usianya masih 5 tahun, masih ada yang sampai 11 tahun, sehingga 11 tahun nonton ini. Betul. Tapi kan yang si rada cementol, rada perawan itu kan umurnya kan 11 tahun. 11 tahun itu kan sudah nyusul, kan sudah balik. Anak sekarang kan sudah balik. Kalau baliknya anak sekarang mengalami kemajuan. Saya yakin ibu-ibu dulu ketika masa muda, maaf nggih, ngapunten, menstruasi usia ketika SLTB, ngerti enggak? Anak-anak sekarang usia kelas 3 SD, 3 MI, 4 itu sudah menstruasi semua. Memang mereka mengalami kemajuan itu. Maka saya meyakini insya Allah anak yang sudah usia 11 tahun ini, insya Allah ini sudah balik. Sudah balik. Lu hubungannya apa dengan insan, dengan ihsan? Dalam fikih Syafi'iyah, ya, dalam fikih Syafi'iyah, orang tua itu sesungguhnya berkewajiban memberikan ampuan pembiayaan kepada anak. Batasnya adalah ketika anak sudah balik. Kok enak bocah balik kalau laki-laki sudah pernah bermimpi, wes kita gede apalagi duwe bringos. Terus orang tuanya berkata, "Le, mergo kowe wis gede, saiki kowe ndelok sandang pangan dhewe le ya. Wis bapak wis ora ngono duwe awakmu, kowe uripo dhewe." Dalam fikih Syafi'iyah, orang tua begitu itu tidak dosa, Pak. Tidak dosa. Karena batas kewajiban orang tua mengampu anaknya lahir batin finansial berhenti sampai wajibnya berhenti sampai anak itu balik. Tapi pertanyaannya, eneng toh wong tua sing stego ya tadi. Adakah orang-orang tua kita yang kemudian menghentikan pemberian pembiayaan ketika kita sudah balik? Oh, kadang wis kuliah sampai sudah jenggoten kabeh sik dikirimi karo wong tuane. Bahkan wis duwe anak, wis duwe putu barang ki lah. Yang duwe putu nek duwe entek mesti njaluk ning mbah, jane mbah ki nggih tambah. Itu berarti sesungguhnya sifat ihsannya orang tua kepada kita. Sifat orang ihsannya orang tua sudah orang tua berikan sejak kita balik sampai bahkan kita sudah dewasa. Nah, sekarang tugas kita membalas sifat ihsannya orang tua kepada kita dan kita ganti berbuat ihsan kepada orang tua. Nah, biar caranya ini, memang anak tidak berkewajiban kepada orang tua ketika orang tua mampu.
Seperti saya, ibu saya itu kan, bapak kulo kan pensiunan, minimal pensiunan orang 1,5 juta saya oleh. Pertanyaannya, apakah saya akan nyuruh ketika melihat orang tua saya setiap hari harus memenuhi kebutuhan hidupnya? Ya setidak-tidaknya maka saya harus memastikan, Bu, jatah minggu ini, bulan ini kita wonten apa mboten. Maka seorang anak walaupun dia tidak berkewajiban tapi dia membantu orang tuanya, ini salah satu bentuk ihsannya anak kepada orang tua.